Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mewakili Majelis Jemaat GKI Kanaan mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus juga membebaskan hidup kita dari rasa khawatir dan takut karena dampak dari wabah virus corona ini. Kebangkitan Kristus juga membangkitkan hidup kita sehingga menjadi berkat bagi hidup sesama. Amin, saudara. Saudaraku, saya mengucapkan salam Paskah dengan mengatakan Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Dan saudara bisa meresponinya di rumah dengan perkataan, benar, Kristus sudah bangkit. Bisa ya saudara ya? Saya ulangi ya saudara. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Betul sekali. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dua hal sebelum kita mengikuti ibadah Paskah secara online ini. Yang pertama, pada hari ini kebaktian Paskah keluarga besar GKI Klasis Priangan secara online diselenggarakan oleh GKI Duta Mas Batam. Sekedar saudara mengetahui, GKI Duta Mas Batam ini sebelumnya adalah Bajem kita sendiri, Bajem GKI Kanaan, yang sudah dilembagakan pada tahun 2005 menjadi jemaat dewasa. Jadi ini adalah anak kita sendiri yang sudah menjadi dewasa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Paskah bersama kita hari ini. Yang kedua, saya mau menyampaikan pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Saudara masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu itu. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Mari kita bacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini, yang diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita merenungkan dengan menghafalkan naskah Alkitab ini sepanjang minggu ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah Paskah kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian, jemaat terkasih GKI Klasis Priangan. 主内弟兄姐妹，大家上午好。 Mari kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, di mana kita kembali bersama-sama beribadah pada ibadah Minggu pagi Paskah hari ini. 感谢主，我们能够在今日复活节一起来敬拜我们的主。 Kita bersama saudara-saudari sekalian, biarpun kita beribadah dari berbagai tempat dan memakai berbagai media, tetapi kita bersatu dalam hati bersama memuji dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematian dan telah menebus semua dosa kita. 虽然我们在自己的家里或者是在不同的地方敬拜，用各种各样的媒体，但是我们有同样的心，一起来敬拜我们复活的主。 Mari kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan memuji Tuhan dengan pujian Kristus bangkit, soraklah. 让我们一起站立，歌颂赞美主，主复活。我
Saudara-saudari sekalian, mari kita nyatakan kepada semua orang bahwa Kristus sudah bangkit. Ya, benar, kami mengalami kebangkitannya. Ibadah ini berlangsung untuk merayakan Kristus yang sudah bangkit. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari saudara-saudara sekalian, mari kita berlutut bersama di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk mengheningkan diri dan mengingat kembali akan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kita semua berdoa secara pribadi dan mengakui kelemahan dan serta memohon ampunan ilahi. 让我们静下心来，各自审查我们自己，我们所犯的过犯，我们所做不对的事情，让我们用这个机会来到主的面前，祈求他的赦免。 Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Engkau tahu, Engkau mengerti kelemahan kami. Kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mengerti akan kasih-Mu, di mana Engkau telah mati, menebus dosa kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau yang telah bangkit dari kematian memberikan belas kasihan untuk mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Kami mengerti hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan pengampunan atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. 那我们站立，一起来领受上帝的慈爱恩典。 Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 哥林多前书第6章14节，并且神已经叫主复活，他要用自己的能力叫我们复活。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah，这是上帝慈爱恩典。 感谢主。Kami persilahkan jemaat sekalian untuk duduk kembali. 那我们回座， Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lan Yongsin dengan tema Aha, Kristus hadir di tengah pertukaran pikiran. 让我们预备心来领受上帝的话语。今天正道将由蓝永兴牧师正道，主题为“阿哈交流中有主同行”。 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji pujian. Bukakan mataku Tuhan. 让我们一起歌颂，开我的眼，使我看见。
Sahabat Kristus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, teduhkanlah hati kami. Kiranya Engkau berkenan membimbing kami, mengajar kami. Biar kami diberikan pemahaman akan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sahabat-sahabat Yesus Kristus, mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13. 让我们翻开路加福音24章13节。 Berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Sahabat-sahabat Yesus Kristus, selamat pagi. 主内弟兄姐妹们，大家上午好。 Melihat angka orang-orang yang terinfeksi virus corona, baik angka global maupun nasional, membuat kita khawatir dan cemas. 如果我们看到新冠肺炎确诊的人数，无论是国际的还是我们国内的，都让我们很担心担忧。 Ada saudara kita yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, ada yang sedang dalam pengawasan dan karantina, ada juga yang telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. 我们有一些弟兄姐妹正在医院接受治疗，也有些在家里监视或者隔离，也有一些已经回到天父的怀里。 Sampai kapan situasi seperti ini? 这种情况会维持多久呢？ Saya percaya setiap kita bersedih melihat angka kematian yang bertambah setiap harinya. 我相信，如果我们每天看到新冠肺炎确诊人数每天增加，我们都会很伤心。 Dan penderitaan manusia akibat pandemi COVID-19. 这就是我们人类在这个大流行的病痛。 Saudara, bacaan hari ini memperlihatkan kesedihan dua orang murid yang memilih pulang ke Emmaus. 就像我们读的这两位门徒选择回到以马忤斯的伤心一样， Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. 他们也不理解发生什么事。 Mereka sangat berharap Kristus membebaskan bangsa Israel dari pemerintahan Romawi. 他们很希望耶稣能够从罗马政府解放以色列民， Tetapi ternyata dia mati disalib dan dikuburkan. 但是他却被钉死十字架，被埋葬了。 Mereka bersedih dan sangat kecewa atas apa yang terjadi. 他们很伤心，很绝望， Seperti dua orang murid ini, 就像这两个门徒一样。 kita juga sering berpikir, 我们也常常想， Tuhan sebaiknya begini, Tuhan sebaiknya begitu. 上帝啊，应该是这样吧，应该是那样才对吧？ Petrus pernah ditegur keras oleh Yesus karena dia menyarankan agar Yesus tidak disalib. 彼得也曾经被耶稣重重的劝告说，因为他说不要让耶稣被钉死十字架。 Seringkali kita menjadi penasehat Tuhan atau bahkan menjadi Tuhan bagi Tuhan. 我们常常要成为上帝的顾问，或者说我们要成为主的主。 Kita ketahui bahwa salah satu murid itu bernama Kleopas. 我们知道门徒的其中一位名叫哥留巴， Tetapi siapa nama teman Kleopas? 那哥留巴的朋友名叫什么？名叫什么呢？ Pertanyaan yang baik. 好问题， Saya juga tidak tahu. 我也不知道。 Namun ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan. 但是有一个我们应该去思考的问题： Mengapa kedua murid ini tidak menunggu di Yerusalem saja? 为什么这两个门徒没有在耶路撒冷等待呢？ Bukankah Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga? 因为耶稣反复重复说他会在第三天复活， Bukankah mereka sudah mendengar dari murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit? 他们也从别的门徒听到说耶稣已经复活了。 Mengapa mereka memilih pulang di hari ketiga? 为什么他们选择在第三天回家呢？ Mengapa mereka tidak menunggu hari Senin saja? 为什么他们没有去等到星期一才回呢？ Hal ini mengingatkan kita betapa kita juga cepat menyerah dan cepat putus asa. 这也提醒我们，我们很快放弃。 Ketika menantikan jawaban dari Tuhan, kita cepat kecewa. 当我们等待上帝回答的时候，我们常常很快就放弃失 Karena 望， kita merasa Tuhan selalu terlambat dalam menjawab permohonan kita. 因为我们常常觉得上帝在回答我们问题的时候很慢， Kita sering kecewa karena merasa Tuhan cenderung tidak efektif. 我们会觉得上帝好像很无效， Maka kita sering mengusulkan rencana yang menurut kita lebih baik. 所以我们常常提出我们认为比较好的计划， Kita memberikan plan B kita kepada Tuhan. 我们把我们的 B 计划交给上帝。 Abraham juga pernah merasa rencana Tuhan terlalu lambat dalam menepati janjinya. 亚伯拉罕也是曾经认为主的成就太慢， Maka dia melaksanakan plan B dirinya. 然后他也做了一个 B 计划， Dia mengadopsi Eliezer sebagai anak.
他领养以利以色成为他的孩子， Dan dia mengambil Hagar sebagai istri pengganti untuk mendapatkan keturunan. 然后他也娶了一位代孕妻子，名叫哈嘎的，让他能够继承。 Nah, kedua murid yang dalam perjalanan sekitar 7 mil ke Emmaus, 这两个门徒，他们往以马五斯去的土城是7英里， sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran atas kejadian beberapa hari terakhir. 他们正在交谈交流过去这几天的想法。 Kristus tiba-tiba mendekat dan bergabung di tengah pertukaran pikiran mereka. 然后基督突然的接近他们， Aha, Kristus hadir di tengah pertukaran pikiran. 基督在交谈当中跟他们同 Kristus 行， bertanya, 然后就问他们说 apakah yang kamu percakapkan?：“ 你们在谈什么呢？” Yesus sedang bertanya bukan karena dia tidak mengetahui apa yang sedang mereka percakapkan. 耶稣这样问他们，不是因为他不知道他们正在谈什么， Tetapi dia justru ingin mereka mempertanyakan apa yang sedang mereka pikirkan. 耶稣是故意要泄露他们内心的想法。 Mengapa pertanyaan Yesus ini penting buat setiap kita? 为什么耶稣的这个问题对我们很重要呢？ Pertanyaan Kristus bertujuan untuk membongkar apa yang ada dalam hati kita. 因为这种问题是要泄露我们内心的想法。 Apa yang sedang kita pikirkan? 我们想什么呢？ Apa yang membuat pikiran kita gelisah? 为什么我们会担忧呢？ Mengapa kita cenderung berpikir seperti orang yang tidak berpengharapan? 为什么我们像那些没有盼望的人想的一样呢？ Di dalam keputusasaan, pikiran kita cenderung diselimuti oleh kabut tebal sehingga kita tidak berpikir dengan jernih. 在绝望当中，我们的思想好像被一个浓雾所笼罩，所以我们无法想得很清楚。 Kita tidak dapat berpikir dengan jelas dalam kabut kesedihan. 在这个悲伤的雾里面我们无法清楚的去思考。 Kedua murid ini tidak melihat terang, meskipun terang ada di sisi mereka karena hati mereka dan pikiran mereka diselimuti oleh kabut kekecewaan. 这两个门徒虽然有光在他们旁边，但是他们没有看到光，就是因为他们的心思意念被这个雾笼罩着。 Ketidakmampuan kita untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita dikarenakan diri kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri. 我们无法在我们的生命当中看到上帝对我们生命的作为，因为我们太专注于自己， Kita terlalu berfokus pada kesedihan kita, 我们太专注于自己的伤心， kekhawatiran kita, 我们的担心、 kecemasan kita, 担忧， sehingga kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. 所以我们在我们的生命当中看不到上帝在我们生命里面的作为。 Saya percaya ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan Yesus dan memilih untuk berbalik seperti kedua murid ini. 我相信也有很多人像这两个门徒一样，他们觉得很绝望，然后转身要回家。 Namun ada satu poin yang menarik adalah meskipun kecewa berat dan sedih berat, 但是一个重点就是，虽然他们很伤心、很绝望， kedua orang ini sedang mempercakapkan firman Tuhan. 但是在他们的路途中，这两个人还是交谈着上帝的话语。 Ada banyak hal yang tidak mereka pahami. 有很多他们不理解的， Mereka bingung dalam menyusun puzzle dari apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus alami. 他们好像无法拼这个耶稣所教的和他们所经历的拼图， Namun mereka masih sangat berharap dan berjuang untuk mengerti. 但是他们还是努力的想要理解。 Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi pada Yesus. 然后他们就把所发生的事情告诉了耶稣， Dan Yesus mendengarkan dengan sabar. 耶稣耐心的去聆听， Setelah itu Yesus berkata, 然后耶稣就说 Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? 耶稣说：“无知的人呐、先知所说的一切话，你们的信心得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？” Yesus menegaskan bahwa dia memang harus menderita. 耶稣强调说，他必须受苦。 Kebangkitan tidak terpisahkan dengan penyaliban.
复活跟钉十字架是无法分开的， Kemenangan tidak terpisahkan dengan penderitaan. 胜利与痛苦也无法分开的。 Satu hal lagi yang menarik adalah Yesus berbuat seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanannya. 然后还有一件事情很有趣，就是耶稣好像还要继续的前行赶路。 Mengapa Yesus berbuat demikian? 为什么耶稣要这样做呢？ Yesus ingin mereka mengundang dirinya ke rumah mereka. 因为耶稣想要这门徒邀请他回到他们的家里。 Saudara, Yesus sangat ingin saudara mengundang dia ke dalam hati saudara. 主内弟兄姐妹，我们的耶稣很想要我们邀请他进到我们的心里， Terkadang Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 所以耶稣常常就故意好像还要再前行， Namun dia berharap saudara mendesak dia untuk hadir bersama saudara. 但是他要我们强迫他留下来。 Sesuai harapan mereka mengundang Yesus untuk bertamu. 预料之中的，他们就邀请耶稣留下来。 Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 当耶稣拿起饼祝谢以及掰开的时候，递给他们， Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. 他们的眼睛就明亮了，这才认识出耶稣来。 Tetapi ia menghilang. 然后耶稣就不见了。 Apa yang menutupi pengertian Kleopas dan sahabatnya kini terkelupas saat Yesus memecahkan roti. 当耶稣掰饼的时候，这些笼罩着他们的势力的，已经全都被掰开了。 Saudara, seringkali hidup kita perlu dipecahkan sebelum kita mengenal kebenaran. 我们还未认识真理的时候，也有很多事情我们要去解开。 Harapan palsu kita perlu dipecahkan. 假盼望也要去解开， Kesombongan kita perlu diremukkan. 我们的骄傲也要去解开， Ego kita harus dihancurkan. 我们的自私也要去解开。 Setelah itu mereka langsung bangkit kembali ke Yerusalem. 然后他们就再起身回到耶路撒冷， Jadi mereka melakukan perjalanan pulang pergi 14 mil. 他们的路程往返大约要14个英里。 Akhirnya mereka mengerti. 然后他们就明白， Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan dari dosa. 因为耶稣的伤疤，我们的罪就被得赦免。 Pandemik yang paling menakutkan bukan corona tetapi dosa. 最恐怖的大流行不是新冠，而是罪恶。 Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya memulihkan kita dari dosa. 基督通过他的死亡和他的复活，使我们脱离了罪恶。 Relasi kita yang terputus dari Allah kini telah terhubung kembali. 我们与主隔绝的关系可以再一次的连接起来。 Tuhan ingin kita menempuh 14 mil perjalanan yang mengubahkan. 上帝也要我们去行这个14英里，改变我们的路程。 7 mil pertama mungkin kita tidak mengerti atas penderitaan yang kita alami. 前段的7英里，可能我们很痛苦，我们不明白我们发生的这些事情。 Namun 7 mil perjalanan berikutnya kita diajarkan akan pentingnya prioritas yang benar, kepedulian sosial, pemulihan jiwa dan raga, serta kebangkitan spiritual di tengah wabah COVID-19. 但是后面的这个7英里，神要教导我们，让我们再次的看到我们生命最首要的、最重要的是什么。 Sahabat Kristus, 主内弟兄姐妹， apa jenis pekerjaan yang selama ini dianggap remeh? 我们看清的工作一般是指什么样的工作呢？ Supir yang mengantar atau mentransportasi bahan pangan, 是这些载食品的司机， orang-orang yang bekerja di supermarket, 在百货公司工作的人， orang-orang yang saat ini setia membersihkan tombol lift, gagang pintu, pegangan eskalator, 这些清理电手扶梯的扶手啊，这些电梯的按钮，然后门把手的这些人， orang-orang yang selama ini dipandang remeh, kini mereka merupakan orang yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi setiap kita dan melindungi kita dari virus. 以前我们不把这些工作看为很重要，但是现在他们真的做很重要的工作，他们把这些食物送到给我们安全。 Dunia sungguh harus berpikir atau mengubah cara pikirnya dan cara kerjanya. 世界要改变我们的想法，我们的工作方式。
Saudara, percayakah engkau bahwa Tuhan mengunjungi dirimu dalam kekecewaan dan kesedihanmu? 我们是否晓得，当我们绝望、伤心的时候，上帝会来拜访我们？ Tahukah saudara bahwa Tuhan menyertaimu sekalipun saudara tidak dapat merasakan kehadirannya? 虽然我们无法感觉到他的同在，但是主是与我们同行的。 Maukah saudara mengundang Kristus ke dalam hatimu? 我们是否要邀请上帝进入我们的心里呢？ Bersediakah saudara membiarkan Kristus meremukkan egomu? 我们是否要让上帝来解放我们的自私？ Bersediakah saudara mengundang Kristus untuk mengajar saudara atau membimbing saudara dalam saat teduhmu? 我们是否要让上帝来教导我们怎么样去静默祷告呢？ Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 祈求上帝来帮助我们每一个人。 Amin. 阿门。Mari saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang untuk mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们一起来站立，一起来宣告我们的信仰——使徒信经。 Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari jemaat sekalian dipersilakan duduk. 会众请坐。 Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk melakukan doa syafaat kita. 让我们一起进入公祷。 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami mau bersyukur atas pimpinan-Mu dan berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama beribadah pada Minggu Paskah ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk memohon agar Engkau selalu menjaga kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, terutama saudara-saudari kami
yang sudah lanjut usianya atau dalam keadaan terbaring karena kesehatannya terganggu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau menjaga dan memberikan kesembuhan terhadap saudara-saudara kami ini. Terlebih lagi dengan adanya pandemi, penyakit yang disebabkan oleh virus corona COVID-19. Tuhan, jagalah saudara-saudara kami agar penyakit ini dijauhkan dan pandemi ini segera berakhir. Agar kami semua kembali bersama-sama, duduk bersama dengan saudara-saudara kami, bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Kami juga memohon bimbingan-Mu agar Engkau selalu menjaga kami semua, jemaat Tuhan, dan terutama majelis jemaat gereja yang melayani dan melakukan kegiatan gerejawi. Harap Engkau selalu membimbing dan memimpin pelayanan mereka. Ya Tuhan, Engkau juga kami mohon agar menjaga hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberikan firman-Mu kepada kami. Agar pendeta-pendeta kami di gereja selalu dapat memberikan pelayanannya dan Tuhan menjaga kesehatannya. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dan berkat-Mu selama ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menyiapkan persembahan kita, ada sedikit pengumuman yang harus saya sampaikan. Untuk persembahan kita akan melakukannya kepada gereja-gereja yang lokal dari saudara-saudari sendiri, ataupun berupa transfer kepada rekening-rekening bank yang sudah diumumkan. Mari kita menghantarkan persembahan kita dan menyiapkan hati kita. Sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan yang terambil dari Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 奉献经训取之于罗马书11章36节，因为万有的都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。 Mari kita hantar persembahan kita dengan menyanyikan satu pujian, Tiang Awan, Tiang Api. 让我们一起来歌颂云柱火柱。 Ku tak perlu khawatir
Mari kita meminta berkat dari Tuhan untuk menerima persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. 让我们一起祷告。 Ya Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat-berkat yang telah diberikan Engkau terhadap kami, ya Tuhan. Engkau telah mencukupkan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami mohon agar Engkau menerima persembahan kami, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk pengutusan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lan Yong Sing. Mari kita memuji lagu Karena Dia Hidup. 让我们一起歌颂，因为他活着。 Sahabat-sahabat Yesus Kristus, jadilah saksi Kristus dalam keseharianmu dan jadilah saluran berkat di dalam isolasi mandiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Kuasa kebangkitan Kristus Yesus besertamu. Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkanmu. Amin. Haleluya.